Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru P3K SMK Negeri 1 Semarang. Yang saya hormati pada mentor SMK Negeri 1 Semarang Bapak Subianto SPG. Kemudian kepada undangan teman-teman P3K Angkatan 12. Mohon izin di pagi hari ini saya Lis Prastio SPD Angkatan 7 P3K SMK Negeri 1 Semarang untuk menyampaikan paparan hasil dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi. Untuk kegiatan orientasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai jadwal yang sudah diberikan pada kami untuk pembukaan di tanggal 15 Oktober 2024 yang diikuti oleh seluruh angkatan P3K dari angkatan 7 sampai angkatan 14. Kemudian kegiatan dari paparan yang disampaikan oleh narasumber terjadwalnya tanggal 16 sampai tanggal 18 Oktober 2024. Kemudian untuk kegiatan mentoring itu sendiri yang selalu didampingi oleh mentor kita itu di tanggal 21 sampai tanggal 24 Oktober 2024. Kemudian untuk selanjutnya untuk seminar rencana hasil kerja di SMK Negeri 1 Semarang terjadwal tanggal 25 Oktober 2024. Dan nanti di acara penutupan dan diikuti oleh semua peserta dari P3K Jawa Tengah angkatan 7 sampai 14 terjadwal tanggal 12 Desember 2024. Untuk kegiatan kurang lebih 3 hari dari paparan narasumber yang diantaranya dari Media Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Biro Organisasi Sekda Jawa Tengah, kemudian narasumber dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan di Bapeda Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada dari DKD dan dari Disdikbud itu sendiri memberikan materi-materi yang luar biasa untuk kita semua. Core value ASN berakhlak. Kemudian dilanjutkan materi visi misi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Materi selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja dari organisasi perangkat daerah, kemudian manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja kita sebagai ASN P3K. Dan yang pastinya ada materi tambahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah bagaimana kita mengenal lebih jauh mengenai pendidikan anti korupsi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan di laporan kami itu di bab 4, fokus ke rencana hasil kerja sebagai ASN P3K. Perlu diketahui untuk perencanaan hasil kerja ini sudah tersinkronisasi petunjuk dari narasumber pada waktu pemaparan daring bahwa pembuatan RHK ini tersinkronkan dengan kinerja. Dari kinerja di breakdown sudah juga tersinkronkan oleh platform Merdeka Mengajar atau PMM itu sendiri. Jadi proses rencana hasil kerja
kita kolaborasi atas bimbingan kepala sekolah kita untuk paparan RHK itu sendiri. Yang pastinya RHK yang kami susun bertemakan apa yang kita kerjakan dalam setahun ke depan. Yang pastinya yang pertama adalah menyusun perangkat pengajar. Kemudian selanjutnya diikuti oleh setelah perancangan penyusunan RHK itu sendiri, kita menuju ke fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan dari perangkat pengajar. Kemudian untuk rencana ketiga, keempat, kelima adalah pengembangan diri kita sebagai guru. Tempat bekerja kita di SMK Negeri 1. Berarti kita harus bisa memberikan informasi segala sesuatunya untuk pengembangan diri secara mandiri dan secara program pelatihan yang terstruktur atau terencana. Kemudian ada kegiatan lokal karya dan selanjutnya. Kemudian dari RHK awal untuk perencanaan perangkat ngajar sekolah guru, kemudian diberikan menjadi rencana pelaksanaan kita sebagai guru untuk mengatur kegiatan dari awal mengajar perencanaan pengajaran, melaksanakan PBM dan diakhiri dengan penilaian dan rencana tindak lanjut. Untuk selanjutnya, untuk pengembangan diri saya sendiri sebagai guru teknik mesin di SMK Negeri 1 Semarang, untuk pengembangan diri ke pelatihan secara struktur sudah kami rencanakan selama setahun, ya Bapak Ibu. Untuk mengikuti itu atas dasar izin kepala sekolah, selalu kita konsultasikan. Kemudian diberi arahan juga oleh kepala sekolah bagaimana melaksanakan pelatihan itu tersebut. Kemudian untuk yang rencana terakhir pastinya ada diseminasi. Kita sebagai guru bisa mendiseminasikan pada sesama teman sejawat untuk berkolaborasi menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan dalam proses peningkatan kompetensi itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu paparan dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu dan Bapak Mentor paparan yang bisa kami sampaikan. Monggo selanjutnya bisa Bapak Ibu untuk bertanya. Nanti untuk pelaksanaannya saya berikan kesempatan untuk 3 penanya saja. Monggo yang pertama. Oke, monggo Bu Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan pada Pak Fis yang sudah memberikan paparan prestasi tadi. Sebagai seorang pegawai dalam hal ini guru, hal-hal apa saja yang diberikan dan dicontohkan pada siswa untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar yang berakhlak? Terima kasih Bu Budian atas pertanyaan. Kita ketahui dari awal dari paparan yang sudah diberikan oleh narasumber juga ada bahwa seorang ASN pegawai itu harus punya value atau nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan harus punya rasa kebersamaan, berkolaborasi. Itu sangat penting jika kita berikan pada anak didik kita. Anak didik kita adalah siswa SMK. SMK yang harus bisa nantinya menjadi sebuah kompeten di bidangnya masing-masing. Selain itu, dalam
fase remaja, pergaulan dengan sesama teman itu harus bisa saling harmonis, kemudian berkolaborasi di setiap kegiatan yang pasti dalam proses belajar mengajar. Karena sesuatu yang baik yang sudah kita ditularkan oleh pengisi di narasumber di BPSMD dan dari dinas provinsi, ilmu yang sudah diberikan nanti kita tularkan ke anak didik kita menjadi siswa yang berintegritas. Mungkin itu kemudian. Selanjutnya, oke, terima kasih Pak Konan. Monggo. Iya, Pak Lis, tadi paparannya bagus banget dan tentunya juga saya sangat apresiasi ini dan inspirasi saya. Dan apakah sebenarnya ini sudah Pak Lis lakukan ketika sebelum atau setelah dari orientasi ini? Karena saya ingin melihat juga Pak Lis memaparkan tentang dampak positif ketika setelah mengikuti orientasi yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko Ananto atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ingin sampaikan, manfaat orientasi dari saya sendiri sebagai seorang ASN, pastinya orientasi itu diberikan ilmu-ilmu dari penilaian kinerja, kemudian manajemen kepegawaian, kemudian dari karakter kita sendiri sebagai ASN. Pastinya itu akan banyak sekali PR kita yang harus kita laksanakan untuk menjadi ASN yang baik. Saya berusaha semaksimal mungkin. Setelah orientasi, harapan saya seorang ASN P3K adalah personal yang nantinya bekerja dan melayani. Jadi kita bekerja sebagai guru, mengajar dengan baik. Melayani pada siapa? Melayani pada anak didik kita. Keperluan apa saja harus kita penuhi. Tujuan akhir adalah orientasi ini menuju ke bagaimana kita berbudaya berorganisasi. Dengan membudayakan organisasi, maka akan meningkatkan disiplin kita, kemudian meningkatkan performa pegawai itu sendiri, dan yang terakhir tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Insya Allah saya akan memegang teguh pedoman itu, akan saya lakukan selama saya jadi ASN di SMK Negeri 1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Konan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi pada Bapak Ibu? Oke, monggo Pak Iman. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan dari hasil tadi pemaparan dari Bapak Lis Prasetyo, itu sudah tersusun rapi RHK yang ada di tampilan slide tadi, di mana tadi ada beberapa RHK yang sudah berjejer rapi. Di situ juga ada pelaksanaannya, ada rencana hasilnya. Terus yang menjadi pertanyaan saya, dari RHK itu apakah manfaat bagi ASN atau bagi pegawai Bapak? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih Pak Sugiman SPD atas pertanyaannya. Akan saya coba jawab ya. Apa manfaat RHK bagi kita sebagai pegawai? Kita kembalikan, sebuah RHK itu adalah detail rinci sasaran kinerja kita sebagai pegawai. Di dalamnya ada sebuah proses panjang melalui kepala sekolah, bimbingan, monitoring, terus komunikasi yang dari awal sampai akhir. Program-program apa saja yang kita lakukan selama setahun ke depan. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan kepala
kepala sekolah untuk perencanaan hasil kerja itu sendiri. Kemudian kita sebagai guru, sebagai pendidik, RHK sangat-sangat membantu. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru menjadi alat bantu RHK itu sendiri. Alat bantu bagaimana kita merencanakan, melaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran. Jadi secara terperinci dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pengevaluasian. Jadi tujuan akhirnya adalah bahwa yang kita rencanakan terprogram menjadi sebuah hasil yang pastinya dinantikan bagi kita nanti di akhir waktu di rencana hasil kerja memperoleh sesuatu yang baik untuk kita sebagai pengajar dan untuk anak didik kita itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Iman. Ya, terima kasih Bapak Alis atas penjelasannya. Aplaus untuk Alis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Pak Lis ya, terkait dengan apa yang diperoleh selama orientasi. Ya. Yang pertama, yang tadi sudah dibahas terkait dengan bahwa ASN bertambah. Ya. Nah itu di dari pertanyaan Ibu Bunda itu pun juga sudah mengenal apa yang disampaikan oleh Pak Kris bahwa orientasi itu yang memang bertujuan bahwa peserta untuk bisa memahami ya, lalu mengimplementasikan dan membudayakan pokok ASN bermanfaat. Ya, hingga tadi disampaikan oleh Pak Lis dari pertanyaan Pak Budiman juga untuk dirancang ya, dalam beberapa datanya dirancang lalu dihitung, dimanage ya, juga dilakukan prosesnya ya. Nah ketika dilakukan proses tentunya nanti akan muncul beberapa indikator-indikator atau temuan-temuan dan nanti akan dievaluasi. Ketika setelah dievaluasi baru yang kelebihan ditindaklanjuti apa, yang kurang juga ditindaklanjuti.